Ini adalah gimbal, salah satu gimbal murah dari VUTech, yaitu VUTech Vimbal One. Dan bisa kalian manfaatin kayak misalkan buat live Instagram, TikTok, atau YouTube. Oke, jadi ini box dari VUTech Vimbal One ya. Dan ya boxnya panjang gini, dan seperti yang kalian lihat untuk di depan ini ada hologramnya DNK Pratama Indonesia. Nih emang gue dapetin dari DNK Pratama Indonesia Autorest distributor ya, dari produk-produk VUTech termasuk Vimbal One ini. Jadi kalian dapat garansi kalau beli di sini guys. Oke, jadi langsung aja ya kita buka untuk box dari Vimbal One ini. Dan ya ini itu buat kalian yang pengen ngedapetin kayak hasil yang lebih stabil ya dari rekaman live stream misalkan di Instagram, TikTok ya, karena ini cuman satu aksis by the way, jadi kalian nggak bisa kayak pakai buat lari atau ngevlog dengan hasil yang harapannya stabil, nggak. Ini beda, dia cuman bisa kalian pakai buat kayak ngurangin getaran tangan aja ya, tapi ngebantu sih kalau emang yang kalian cari adalah kebutuhan yang seperti itu guys, karena harganya tentunya dengan satu aksis dia lebih murah. Jadi langsung aja kita buka untuk boxnya. Oke ya. Jadi kayak gini untuk isi dari Vimbal One. Yang pertama ada kertas, terus kemudian ada start guide-nya ya. Nah ini tuh lumayan banyak panduannya. Lalu kemudian ini yang versi bahasa Indonesianya ya. Kalau kalian beli di DNK Pratama dapat panduan yang Indonesia gini. Terus dapat juga kita kabelnya. Ini kabel chargernya ya guys, dan dia masih pakai micro USB by the way ya. Oke, dan ini dia untuk VU Vimbal One-nya. Jadi ternyata dia kecil banget ya, ringan juga guys. Dan kalau kita lihat nih, kita ternyata udah langsung dapat sama mini tripodnya ya. Ini tripod stand, dan bisa kalian buka barangkali kalian pengen berdiriin gimbalnya. Ini bisa pakai tripod stand ini by the way, dan semua bahannya ini dari plastik ya. Ini juga, dan di sini ada kayak ini nggak guys, engselnya ya. Jadi kita tinggal buka aja kayak gini. Nah ini jadi kayak gini gimbalnya tuh ya, dan ini ringan banget sih ya. Dan kemudian kalau kalian perhatikan di sini ada port untuk chargingnya ya, ini micro USB. Terus kemudian di sini ada beberapa tombolnya ya, dan kemudian di sini ada holder untuk smartphone-nya ya tuh. Dan dia kayak ada ininya guys, pegasnya. Jadi kalian tinggal tarik aja, dan ini pegasnya nggak terlalu keras sih. Jadi bukan yang neken banget ke smartphone gitu, enggak ya, biasa aja. Ntar bakal kita coba juga ke HP, beberapa HP ya. Dan ada logo VUTech-nya di sebelah atas sini ya. Dan di sini ada kunciannya guys, jadi kalian tinggal kunci aja, tek. Nah kalau ini udah kekunci ya. Nah kuncinya ini kita pakai kalau udah selesai dipakai ya, terus kita tekuk ini, dikunci biar dia agak goyang. Dan ini bisa kita bawa kemana-mana karena dia simple dan ringkas ya. Dan di sini ini masih ada kayak labelnya ya. Tuh guys, kita tinggal tarik aja labelnya ini. Oke. Nah di sini guys ternyata ada bagian yang halus banget nih, ada lapisan yang halus banget. Jadi dia kayak karet gitu untuk ngelindungin smartphone ya. Jadi biar nggak gores. Jadi kalian bisa pasang di sini tanpa khawatir kayak smartphone-nya kegores ya, karena di sini udah diproteksi. Dan selain di bagian belakang ini, di setiap kayak bantalannya yang ada di holdernya ini juga ada lapisan yang sama. Jadi sebenarnya iPhone atau HP apapun yang kalian pasang di sini itu safe ya, dan nggak bakal kayak bikin lecet ke smartphone. Nah ini kalau kalian lihat di bagian belakang ini, kalau dibuka tutup ya, ini kayak ada kabelnya gitu guys, tapi rapi ya, diselipin di sini. Jadi dia aman-aman aja, nggak ada masalah ya. Terus kemudian untuk kalau kalian pengen pasang di tripod atau juga mungkin pengen pasang aksesoris, sebenarnya bisa, karena di bawah ini ada screw ya untuk lubangnya, ini yang 1/4. Jadi cuman satu ini aja, jadi kalian tinggal pilih mau pasang tripodnya ini atau pakai buat aksesoris yang lain ya. Tapi kalau mau pasang ini ya tinggal pasang aja di sini guys. Nah untuk build quality sebenarnya semua bahannya ini dari plastik ya guys. Jadi untuk holdernya ini, kemudian juga armnya,
termasuk juga tripodnya, semuanya ini dari plastik guys ya. Dan ya untuk feel-nya sendiri, kalau kalian pegang bakal kerasa banget sebenarnya kalau ini gimbal yang harganya murah ya, budget jadinya. Cuman untuk apa ya, kayak finishingnya dan juga kualitasnya sih menurut gue ini udah solid ya, apalagi cuman dipakai buat smartphone, tentunya nggak ada masalah dengan bahan plastik ini. Malah enaknya dia lebih ringan, karena kalau terlalu berat ya ngevlog itu juga atau live streaming juga bakal capek ya. Jadi kalau ringan kayak gini kan malah jadi sebuah keuntungan sih untuk bahan yang plastik ini di Vimbel One. Oke, jadi sekarang kita langsung aja ya untuk setup smartphone-nya di gimbal ViewTech Vimbel One ini. Dan ternyata ini simple banget untuk gimbalnya sendiri ya, dia ringan banget. Ini cuma 186 gram aja by the way, dan dia bisa dilipat kayak gini. Dan kalau tanpa tripodnya, dia kecil banget ya. Kita bisa taruh di kantong atau di tas juga, nggak bakal ngeberatin guys. Dan kalau kita pasang sih tetap masih portable ya. Dan kita setupnya tinggal kita buka aja ya, terus kunciannya kita lepaskan kayak gini, dan ya tinggal pasang aja HP-nya by the way. Dan ini bakal gue pasang di iPhone 11 Pro Max ya. Ini HP yang ukurannya besar dan juga berat, dan kita bakal lihat kayak gimana performanya dari gimbal ViewTech Vimbel One ini. Oke, jadi sekarang kita tinggal pasang aja ya untuk smartphone-nya di sini di gimbal ini, dan ya kita bisa berdiriin aja ya biar lebih gampang. Dan seperti gimbal pada umumnya, kita tinggal seimbangkan aja. Jadi biasakan untuk menyeimbangkan dulu ya sebelum dinyalain. Kenapa? Karena supaya motornya bebannya nggak begitu berat guys ya. Nah ini udah hampir seimbang. Nah kalau misalkan dia udah seimbang, maka dia kayak gini, dan kita tinggal nyalain aja. Jadi sesimpel itu ya, karena dia cuman satu aksis, jadi nggak terlalu kayak membutuhkan setup yang rumit. Dan kita tinggal nyalain menggunakan tombol tekan tahan tombol mode ini. Jadi tinggal tekan tahan aja. Nah dia langsung otomatis stabil kayak gini guys, dan dia bisa langsung connect ya dengan aplikasi VU. Jadi kalau kalian mau konekin, sebelumnya pastikan kalian install dulu aplikasi VU On ini guys, dan dia bakal otomatis connect dengan aplikasi ini ya secara instan. Tuh langsung dia connect, dan begitu connect langsung bakal ngebuka aplikasi fotonya ya. Dan guys, gue mau tunjukin kayak gimana sih untuk stabilization dari ViewTech Vimbel One ini, karena dia cuma satu aksis ya. Jadi satu aksis dia cuma bisa stabilin dari roll ininya aja, roll motionnya aja. Tuh kalau kita gerak-gerakin ya kelihatan banget dia tetap stabil ya. Tapi karena satu aksis dia nggak bisa nyetabilin yang aksis lainnya guys, cuman satu ini aja. Tapi ini udah lumayan banget kalau misalnya kalian untuk live Instagram atau juga live untuk YouTube ya, atau TikTok juga, itu kalian bisa lebih stabil sih kayak gini, karena minimal getaran tangan tuh nggak langsung direct ngaruh ke smartphone-nya. Dan yang menariknya, kalian bisa ubah dari mode landscape kayak gini ke mode portrait dengan tinggal tap 2 kali aja untuk tombolnya ini. Nah bisa langsung kayak gini. Jadi segampang itu ya untuk pindah-pindah, nggak perlu kayak lepas manual atau juga atur ulang, tinggal double tap aja. Misalkan dari live di YouTube kayak gini, kalian bisa langsung live di mana nih, TikTok dan Instagram ya, karena modenya berbeda. Nah ini yang menarik guys, di sini kalian juga bisa atur ya untuk rollnya mau follow atau enggak. Jadi kalau misalkan defaultnya ini yang lock ya, jadi kalau lock itu gimbalnya kalian gerakin, dia bakal berusaha untuk tetap stabil ya di posisi tengah. Ini berlaku untuk yang landscape ataupun yang portrait sama. Nah ini kalian bisa, misalkan kalian rekaman ya tangannya rada-rada goyang gitu, dia masih bisa kayak lumayan ngebalance lah ya. Jadi hasil rekamannya masih tuh kan, masih bisa lebih stabil dan enak ditontonnya. Terus kemudian kalau mode yang lainnya itu mode follow namanya. Jadi kalau follow itu misalkan kalian tap 1 kali di sini, dia langsung follow. Ya kalau kalian miringin, dia akan ikut miring tuh. Iya, cuman dia miringnya halus ya, karena kan satu aksis dia stabilkan. Ini juga berlaku untuk kalau misalnya kita lagi di mode landscape, dia akan ngefollow tuh. Beda ya, jadi kalau kita mode yang lock, kita gerakin dia juga bakal no. Ya menarik kayak gitu ya. Tapi sekali lagi karena dia cuma satu aksis, kalian nggak bisa kayak pakai buat yang gerakan ekstrim ya, misalnya kayak lari atau juga lompat, itu bakalan ngefek dalam artian
stabilisasinya nggak terlalu kuat karena memang cuman satu aksis doang yang distabilin guys. Jadi peruntukannya lebih ke hal-hal simple sih ya, yang sifatnya statis kayak misalkan pegang live atau hal yang lainnya kayak gitu ya. Dan kemudian untuk menu lainnya di sini ada tombol shutternya. Ini tombol shutternya ini sebenarnya kalau kita pakai aplikasi VU On-nya itu bisa dipakai semua guys. Jadi kayak misalkan satu kali untuk foto ya, terus kemudian 2 kali dia bisa pindah kamera. Terus kemudian kalau kita atur tekan tahan, dia bakalan langsung otomatis record video ya, untuk record video, dan kita matiin. Nah di sini ada juga untuk zoom in zoom outnya. Jadi ada menu di sini. Nah kalian bisa zoom in pakai toggle-nya ini guys ya. Simple banget. Di sini tombolnya dia bisa zoom out. Dan kalau kalian pakai kamera utama, karena biasanya kadang kalau kita lagi rekaman itu kan males ya kayak pakai aplikasi pihak ketiga, karena kita lebih yakin hasilnya juga lebih bagus dengan kamera bawaan dari smartphone ya. Misalnya di iPhone ini, kalau misalnya kalian pakai kamera itu sebenarnya nggak semua fiturnya langsung jalan di sini, karena di sini untuk shutternya sih masih oke ya, untuk ambil foto bisa. Terus untuk ambil video dia nggak bisa, jadi kayak cuman trigger satu aja. Dan juga untuk pindah kamera dia nggak bisa juga. Untuk zoom in zoom out kita lihat juga nggak jalan di kamera bawaan. Jadi ini emang untuk di aplikasi VU-nya sendiri. Tapi at least untuk shutternya dia bisa respon ya. Kalau misalnya kita atur ke video terus kita shutter ya, dia bakalan rekam. Terus kalau kita shutter lagi dia bakalan off. Jadi masih ngemudahin banget sih daripada kita tap-tap manual. Terus kemudian yang menarik juga di sini itu ada fitur extendernya, kayak apa ya? Kayak bisa ditarik gitu guys. Jadi ini tuh sebenarnya bisa kalian tarik. Nah, jadi kayak selfie stick ya, tongkat selfie. Dan cukup panjang sampai 18 cm. Nah, jadi kayak gini, terus kalian bisa nge-live. Nah, tuh jadi kayak tongkat selfie ya. Dan tongkat selfie yang stabil, karena tongkat selfie-nya nggak sekedar tongkat selfie yang kita agak gerak dikit juga dia tetap stabil gitu guys. Oke guys, ini contoh hasil rekaman video selfie ya, kalau HP-nya ini dipegang pakai gimbal VivoTech Gimbal One. Jadi ya ini gua pegang bebas aja dan juga sambil santai ya, tangan juga pegangnya santai, dan hasilnya kayak gini. Dan dia cukup ngebantu ya kayaknya untuk nyetabilin roll aksisnya. Dan kemudian kalau kita tarik ya, karena dia ini kan kayak jadi selfie stick juga, itu kita bisa jauhin kayak gini guys. Jadi kalau kita ngevlog lebih gampang, dalam artian live streaming ya, jangan dipakai ngevlog yang jalan atau lari karena dia cuma satu aksis, tapi bisa view-nya lebih luas kayak gini. Nah, kalau ini hasil rekaman video ya, kamera selfie. Kalau HP-nya langsung gua pegang pakai tangan guys. Jadi ya kayak gini hasilnya. Apakah stabil? Kayaknya sih ada sedikit getar-getar ya kalau tangan pegang langsung dibandingkan dengan yang tadi pakai gimbal VivoTech Gimbal One. Dia lebih stabil lagi meskipun satu aksis, cukup ngebantu juga ternyata. Dan karena pakai tangan kita terbatas, jadi ini jarak maksimal yang bisa gua ambil karena tangan gua nggak bisa lebih panjang lagi. Jadi maksimal segini aja. Kalau yang pakai tadi enak ya, ada selfie sticknya, kita bisa tarik. Nah, kalau kalian penasaran dengan kekuatan baterainya atau keawetan baterainya, ini tuh diklaim bisa bertahan sampai 6 jam penggunaan guys, dengan 2 jam ngecharge. Dan untuk HP yang bisa dipasang di sini itu ukurannya bisa sampai di sekitar 6,6 inch ya. Dan untuk beratnya ya sekitar 250 gram untuk payloadnya, kekuatan dari gimbal ini guys. Dan kalau dari yang gue coba di iPhone 11 Pro Max ini sih, untuk HP yang lumayan berat ya, ini termasuk, dan juga gede juga, itu nggak ada masalah, masih bisa enak aja di VivoTech Gimbal One ini. Dan gimbal ini nggak tahan air ya guys, jadi jangan bawa buat rekaman kalau lagi hujan atau gerimis. No, jadi dia nggak waterproof. Kemudian untuk Bluetooth-nya sendiri, dia connect ke smartphone dengan Bluetooth 5 ya, Bluetooth 5.0. Jadi ya untuk koneksinya sendiri stabil, dan dia cukup bebas ya pergerakannya. Kalau kalian lihat, kita bisa putar sampai ke sini dan dia masih oke nih ya, masih tetap stabil. Oke, jadi itu ya untuk sedikit unboxing sekaligus quick review dari VivoTech Gimbal One. Dan kalau kalian tertarik guys untuk beli ini, kalian bisa beli aja di Denka Pratama Indonesia. Linknya ada di deskripsi video ini dan harganya sekitar 500 ribuan. Kalian bisa cek harga terbarunya melalui linknya guys. Dan ya, itu dulu yang bisa gue bagiin ya di video kali ini. Kalau kalian penasaran dengan review gimbal yang 3 aksis, kedepannya gue bakal review untuk VivoTech
Vlog Pocket versi yang kedua guys, itu yang baru juga, dan ya bakal gua bagiin di next video. Dan untuk kali ini kita bakal ketemu lagi di video teknomenarik lainnya guys besok.